menyatakan bahwa Bapak coba bayangkan jika punya anak perempuan bagaimana perasaan Bapak, jadi dengan nada yang sangat tinggi. Pemirsa Intens Investigasi, sidang mediasi gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu terhadap Sarwenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 19 Agustus 2026 kabarnya berlangsung cukup panas. Mediasi yang seharusnya menjadi ruang untuk mencari jalan tengah justru disebut berujung buntu setelah terjadi ketegangan antara Sarwenda dan pihak Ruben Onsu. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkapkan saat itu pembicaraan tengah membahas mengenai Akta 39 yang menurutnya tidak mengatur adanya persyaratan tertentu. Jika kemudian ada syarat yang ingin diberikan terkait hak Ruben Onsu untuk bertemu anak-anaknya, menurut Minola Sebayang, hal tersebut seharusnya dibicarakan dan disepakati bersama. Namun di tengah pembahasan, Sarwenda disebut tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, lalu berteriak ke arahnya dengan nada tinggi dan mempertanyakan bagaimana perasaannya jika memiliki anak perempuan. Lantas, benarkah karena sikap ibu 3 anak itu, Minola Sebayang selaku pihak Ruben Onsu mengakui dapat intervensi dari Sarwenda? Lalu bagaimana juga respon mediator saat itu melihat sikap Sarwenda yang sempat emosi dan juga sikap Minola Sebayang yang meminta Sarwenda untuk diam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang mediasi gugatan hak asuh anak yang dilayangkan Ruben Onsu terhadap Sarwenda yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat memanas. Dalam sidang yang digelar pada tanggal 19 Agustus 2026 itu, diduga ada keributan yang menyebabkan mediasi pun dinyatakan buntu, di mana Sarwenda dikatakan sempat teriak dan menunjuk-nunjuk ke pihak Ruben Onsu. Menurut pihak Ruben Onsu, kuasa hukumnya Minola Sebayang, saat itu pembicaraan sedang membahas mengenai Akta 39 yang tidak mengatur syarat. Dan kalau memang ingin diberikan syarat, maka itu harus melalui proses kesepakatan bersama. Dan tiba-tiba Sarwenda bangkit dari tempat duduknya dan kemudian teriak ke Minola Sebayang sambil berkata, "Coba bayangkan jika punya anak perempuan, bagaimana perasaan Bapak?" Karena ia teriak dengan nada yang sangat tinggi, makanya Minola Sebayang memintanya untuk diam, duduk, dan jangan mengintervensi dirinya. Di saat saya mendapatkan giliran untuk menyampaikan pendapat, dan saya mengatakan jika Akta 39 itu tidak mengatur syarat, dan kalau memang ingin diberikan syarat, maka itu harus melalui proses kesepakatan bersama, tiba-tiba S itu bangkit dari tempat duduknya, dan kemudian dia teriak ke saya itu menyatakan bahwa Bapak coba bayangkan jika punya anak perempuan bagaimana perasaan Bapak. Bapak coba bayangkan jika punya anak perempuan bagaimana perasaan Bapak. Oleh karena itu, saya mengatakan diam, duduk, sabar, biarkan saya bicara dulu dan jangan saya diintervensi. Lebih lanjut, Minola Sebayang juga mengatakan tidak mungkin pada saat itu jika materi yang disampaikan tidak sesuai dengan proses mediasi dan kemudian tanpa ada suatu aksi bereaksi, mediator tidak ambil sikap. Atau tidak mungkin mediator yang memimpin proses mediasi itu tidak menegur atas sikap-sikap yang tidak pantas dalam ruangan mediasi tersebut. Tapi faktanya, tidak ada yang menegur, termasuk kuasa hukum Sarwenda juga tidak menegur Minola Sebayang karena sudah menghentikan Sarwenda yang ingin menyerang pernyataannya saat itu. Jadi itu fakta yang terjadi.
Karena kalau dikatakan bahwa tanpa ada alasan saya kemudian menyampaikan sesuatu yang bertentangan dan tidak sesuai dengan proses mediasi tersebut materinya, dan kemudian tanpa ada suatu aksi saya bereaksi, maka tidak mungkin mediator yang memimpin proses mediasi itu tidak menegur saya, tidak memberikan teguran atas sikap-sikap yang saya lakukan yang mungkin tidak pantas dalam ruangan mediasi tersebut. Tapi faktanya tidak ada yang menegur saya. Bahkan kuasa hukum S pun tidak menegur saya atas apa yang saya lakukan untuk menghentikan S yang ingin menyerang saya akibat pernyataan saya dalam proses mediasi tersebut. Dan semuanya berjalan seperti apa yang saya jelaskan pada waktu usai sidang mediasi. Sebelumnya, usai sidang mediasi, Minola Sebayang kembali membeberkan situasi yang terjadi saat dirinya tengah menjelaskan mengenai Akta 39. Menurut Minola Sebayang, saat ia sedang memberikan penjelasan, Sarwenda sempat berdiri. Hal ini kemudian menjadi sorotan Minola yang menilai dalam sebuah proses mediasi, setiap pihak seharusnya bisa saling mendengarkan dan memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk menyampaikan penjelasannya. Baginya, kemampuan untuk mendengarkan menjadi hal yang penting, terlebih dalam kondisi ketika kedua pihak tengah berupaya menyelesaikan permasalahan secara damai. Bukan hanya bicara ketika dia diberikan kesempatan untuk berbicara, saya juga seperti itu. Tapi ketika kuasa hukumnya S berbicara dan kemudian saya udah waktunya untuk menyampaikan pendapat, maka saya menyampaikan pendapat saya terkait dengan masalah Akta 39 itu. Nah, kemudian secara mendadak S bangkit gitu loh misalnya. Langsung tuding-tuding saya misalnya kayak gitu kan. Bapak gitu. Bayangkan kalau Bapak punya anak perempuan loh. Saya bilang ya, Anda tenang. Anda duduk. Anda nggak boleh mengintervensi saya berbicara karena ini masih hak saya berbicara dan saya di sini berbicara tentang hukum. Dia sendiri yang bilang ini tentang hukum bukan tentang perasaan. Lebih lanjut, Minola Sebayang mengatakan, jika Sarwenda meminta menambahkan syarat dalam Akta 39, sebenarnya tidak ditolak oleh Ruben Onsu, asalkan jangan dadakan. Dan memang jika ada kekhawatiran, seharusnya dari awal saat masih bersama Ruben Onsu sudah diungkapkan. Karena dulu, Sarwenda yang menemani Ruben Onsu, bahkan di saat mantan suaminya itu berada di titik terendah. Iya. Tapi Ruben nggak mau, karena harusnya syarat itu dari awal dong dibicarakan. Jangan mendadakan gitu ya, Bang. Jangan mendadakan dan kalau memang ada hal, oh sama kami khawatir. Kalau memang dia sekhawatir itu, kok baru sekarang khawatirnya? Harusnya khawatirnya dari dulu, kan dia yang menemani Ruben pada waktu titik terendah kesehatannya. Harusnya dia ketat mengawal Akta 39 itu. Betul tidak? Kalaupun nggak mau dicantumkan secara belak-belakan, harusnya ada solusi untuk mengatur syarat itu. Karena kecemasan yang berlebihan. Karena dialah saksi mata dalam perkawinan Ruben di titik terendah kesehatannya. Menurut dia seperti itu. Loh, itu nggak ada kok. Dan selama ini juga nggak jadi persoalan kok. Selanjutnya, masih terkait Minola Sebayang yang sempat menyorot sikap Sarwenda yang seolah memberikan intervensi terhadap dirinya itu. Maka Sarwenda pun memberikan tanggapannya. Lantas seperti apa klarifikasi Sarwenda di media sosial saat dikatakan mengintervensi pihak Ruben Onsu? Dalam hal ini Minola Sebayang, sang kuasa hukum. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa.
Menanggapi dugaan dirinya yang sempat emosi saat sidang mediasi hingga menunjuk dan teriak ke pihak Ruben Onsu, persisnya ke Minola Sebayang sang kuasa hukum, Sarwenda pun angkat bicara melalui unggahan media sosialnya. Sarwenda menegaskan tuduhan itu tidak benar. Menurut Sarwenda, ia hanya merespon perkataan tim kuasa hukum Ruben yang tidak menyampaikan fakta dengan benar. Ia menuliskan, terkait jalannya mediasi dan dinamika di dalam ruang mediasi, pernyataan kuasa hukum penggugat dan pemberitaan bahwa saya marah-marah, menunjuk hingga berdiri adalah tidak benar. Yang terjadi adalah saya merespon pernyataan pihak penggugat yang tidak sesuai fakta, khususnya mengenai anak-anak. Justru dalam proses tersebut, salah satu anggota tim pengacara pihak penggugat yang membentak saya dengan nada tinggi. Sebagai seorang ibu, wajar jika ia tidak bisa tinggal diam ketika fakta tentang anak-anak disampaikan secara keliru di hadapan mediator. Saya hadir bukan untuk berkonflik, melainkan dengan itikat baik guna menjalani mediasi sebagai bagian dari proses persidangan. Sedangkan terkait polemik hubungannya dengan Ruben Onsu, khususnya soal anak-anak mereka yang disebut tidak diperbolehkan bertemu dengan sang ayah. Menanggapi hal tersebut, Sarwenda menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menghalangi anak-anak untuk bertemu Ruben Onsu. Ia menuliskan, saya tidak pernah dan tidak akan pernah menghalangi anak-anak untuk bertemu ayahnya karena itu adalah hak mereka. Yang saya sampaikan semata-mata bentuk kepedulian, wajar seorang ibu untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan anak-anak dimanapun dan dengan siapapun mereka berada. Ini adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua. Dalam agenda mediasi kemarin, saya bahkan telah menuntaskan tugas dari mediator. Salah satunya dengan membawa hasil pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk komitmen nyata, meskipun hal yang sama belum dilakukan oleh pihak penggugat. Kedepan, saya tetap berharap kita bisa menemukan titik terang demi kepentingan terbaik anak-anak. Selanjutnya, di tengah proses hukum Ruben Onsu dan Sarwenda, mengejutkan, Ruben Onsu juga harus hadapi kasus hukum lainnya, yaitu dugaan penggelapan dan penipuan. Lantas, benarkah untuk kasus tersebut, Ruben Onsu sudah ditetapkan sebagai tersangka? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Mengejutkan, di tengah proses gugatan hak asuh anak yang masih berlanjut di persidangan, kabar mengejutkan kembali menghantam kehidupan Ruben Onsu. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan terkait dana bisnis serta pinjaman dana usaha. Penetapan status tersangka terhadap presenter sekaligus pengusaha Ruben Onsu ini telah dibenarkan secara resmi oleh Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ini berawal dari laporan polisi yang dilayangkan oleh pelapor berinisial P terkait kerugian yang dialami korban berinisial DM pada 22 Agustus 2025 lalu. Berdasarkan penjelasan resmi Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adiwibowo, kronologi perkara bermula saat pihak Ruben Onsu menawarkan kerjasama investasi pada bisnis jual beli produk yang dirintisnya kepada korban DM. Tergiur dengan skema pembagian keuntungan yang dijanjikan, korban akhirnya sepakat untuk menyetorkan sejumlah modal dana bisnis. Namun, persoalan hukum mulai memuncak ketika tenggang waktu kesepakatan tiba.
Keuntungan yang dijanjikan tak kunjung terrealisasi, bahkan modal awal yang disetorkan korban DM juga tidak dikembalikan. Hingga akhirnya korban menempuh jalur hukum ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan sampai akhirnya menaikkannya ke tahap penyidikan pada 25 April 2026. Dalam penyidikan, polisi juga sudah memeriksa 6 saksi termasuk sejumlah ahli. Sedangkan Ruben Onsu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, rencananya akan diperiksa minggu depan. Terkait dengan masalah yang kemarin itu ramai dibicarakan banyak orang ya di media sosial juga itu ramai tentang adanya pemberitahuan ya, pengumuman dari pihak Polres Jakarta Selatan gitu ya. Meskipun saya tidak mengerti ya kenapa harus ada pengumuman gitu ya, kenapa kok publik harus tahu tentang hal itu, sementara bukankah yang lebih penting tahu adalah orang yang bersangkutan ya. Dia menceritakan tentu dia kaget ya, shock dengan pemberitaan itu, namun dia paham bahwa memang ada satu proses yang memang harus dia jalani, karena pada dasarnya Ruben kan adalah orang yang bertanggung jawab dan lari dari tanggung jawabnya. Saya masih diminta untuk tetap fokus dalam perjuangan untuk mendapatkan hak asuh anak, dan untuk perkara yang sekarang ini rame tentang status tersangka itu, dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi ya, tanpa melibatkan abang sebagai kuasa hukumnya. Bahwa benar Polres Metro Jakarta Selatan Satreskrim saat ini sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, yaitu lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli. Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.